Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama saya Narmi Boin di mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Adapun materi kita pada kali ini adalah tentang menganalisis dampak penanggulangan penyakit menular seksual atau biasa disebut dengan PMS. Sebelum kita lanjut pada materi, terlebih dahulu kita akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Setelah para siswa mempelajari pembelajaran ini, diharapkan bisa atau dapat memahami hakikat penyebab penyakit menular seksual itu. Kemudian dapat menjelaskan tentang macam-macam penyakit menular seksual dan menganalisis langkah-langkah untuk melindungi diri orang lain dari penyakit menular seksual. Kemudian bisa mampu menuliskan hasil analisis tentang langkah-langkah melindungi diri dan orang lain dari penyakit menular seksual tersebut. Baik para siswa sekalian, kita berpindah sekarang kepada pengertian daripada penyakit menular seksual itu. Penyakit menular seksual yaitu adalah sekelompok penyakit menular, infeksi menular yang penularannya terutama melalui hubungan seksual. Kemudian hubungan seksual meliputi apa saja? 1. Vaginal, 2. Anal, dan 3 adalah oral. Contoh penyakit menular seksual seperti sifilis atau biasa disebut dengan lues, juga lebih kerennya adalah raja singa, dan gonorrhea atau biasa disebut dengan kencing nanah. Kemudian jengger ayam, kemudian herpes genital, kemudian chlamydia, trichomoniasis, jamur, dan HIV AIDS, serta masih banyak jenis yang lainnya. Kemudian salah satu dari gejala yang sering ada pada penyakit menular seksual yaitu keluarnya cairan dari alat kelamin, baik kelamin laki-laki maupun perempuan. Kemudian luka pada alat kelamin, tumor benjolan, kutil seperti bunga kol dan jengger. Kemudian ada benjolan di lipat paha, pembengkakan di lipat paha, nyeri ketika berhubungan atau buang air kecil, kemudian nyeri di bagian perut bawah. Kemudian golongan orang yang beresiko tinggi terhadap penyakit menular seksual ini itu ada pada usia umur muda, seperti laki-laki umur 20 sampai 24 tahun, kemudian wanita umur 14 sampai 24 tahun. Kemudian orang yang sering berganti-ganti pasangan dan pekerjaan seksual komersil, serta kaum homoseksual. Kemudian apabila jenis penyakit menular seksual ini tidak diobati, bisa terjadi komplikasi, akan mengakibatkan penyakit menjadi menahun atau kronis. Kemudian kemandulan, kanker, sering keguguran, menular kepada bayinya, gangguan kehamilan, HIV AIDS, dan bahkan akan mengakibatkan kematian. Para siswa sekalian, sekarang saya menjelaskan tentang contoh atau jenis penyakit gonorrhea itu. Dia adalah infeksi dari bakteri, sering disebut dengan kencing nanah. Gejalanya itu adalah kalau pada laki-laki sakit pada waktu kencing, kemudian keluar keputihan, keluar putih kekuningan dari penis, kadang ada bercak darah. Sedangkan pada wanita, cairan dari liang vagina, keputihan, kadang tanpa gejala. Kemudian keadaannya lebih lanjut bisa infeksi alat kelamin yang lebih dalam. Ini adalah contoh daripada kencing nanah. Ini mata juga akan mempengaruhi. Kemudian kita pindah pada contoh lain adalah sifilis. Itu sering disebut dengan lues atau raja singa. Gejalanya mula-mula tukak di kelamin, kemudian tanpa diobati seperti sembuh, tetapi proses masih ada di dalamnya dan berlangsung bila tidak diobati. Kemudian dapat ditularkan pada bayi wanita yang menderita penyakit menular seksual ini. Ini adalah contoh daripada raja singa. Ini kita lihat para siswa sekalian,
apabila terkena penyakit ini kehidupan kita sudah sangat susah. Kemudian berikut contoh herpes genital. Ini ditularkan melalui juga hubungan seksual. Penyebabnya itu adalah virus herpes hominis. Gejalanya itu adalah berupa bintik-bintik kecil yang sangat sakit. Kadang sembuh sendiri dalam waktu kira-kira 10 hari. Kemudian kadang demam berulang, kemudian kambuh lagi. Terutama pada orang yang kebersihannya kurang menjaga. Apabila kita tidak jaga kebersihan, itu akan mudah terserang oleh herpes genitalis. Ini adalah contohnya, bintik ini sangat sakit sekali kalau disentuh, sehingga biarpun pakai celana itu kita akan merasa menderita sekali. Kemudian kita pindah pada jenis penyakit Condyloma acuminata. Ini sering disebut dengan jengger ayam. Berbentuk seperti bunga kol, bertangkai kasar, kadang seperti kutil, terutama pada orang yang kurang bersih. Sering ditularkan karena hubungan seks. Nah, ini contoh daripada jengger ayam. Kemudian kita pindah, ini lagi contoh pada laki-laki dan perempuan apabila terkena jenis penyakit menular seksual yang namanya jengger ayam. Kemudian kita pindah pada jenis penyakit chlamydia. Ini ditularkan melalui hubungan seksual. Gejalanya keluar cairan putih encer, kadang ada bercak darah dari vagina atau penis, kadang juga menyebabkan peragangan di rongga panggul. Nah, ini adalah chlamydia, contoh daripada jenis penyakitnya. Kemudian contoh lain adalah candidiasis vagina. Penyebabnya melalui jamur, karena hubungan seks, tapi dapat menular juga melalui media lain seperti celana dalam, handuk, dan lain-lain. Sedangkan gejalanya kalau pada laki-laki itu gatal pada zakar dan saluran kencing seperti tidak menimbulkan gejala. Sedangkan pada wanita itu gatal di luar biasa, saya ulangi, sedangkan pada wanita gatal luar biasa pada vagina dan kemaluan luar. Kemudian keputihan seperti bercak kepala susu. Kemudian penyakit lain adalah trihomoniasis. Penyebabnya adalah parasit Trichomonas vaginalis. Penularannya terutama melalui hubungan seksual, namun dapat juga melalui media seperti pakaian, celana dalam, handuk, dan lain-lain. Gejala yang didapatkan adalah gatal di kemaluan, keputihan encer, putih kekuning-kuningan. Kemudian para siswa sekalian, ini perlu diingat bahwa seorang yang mengidap penyakit menular seksual ini selalu tidak menunjukkan gejala, terutama pada wanita. Nah, demikian materi kita kali ini para siswa sekalian. Materi minggu depan itu adalah penanggulangan penyakit menular seksual terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Selamat belajar.